Sobat HGV Movie, gimana kabarnya nih? Semoga kalian masih sehat, semangat, dan tentunya masih jadi tim rebahan yang setia nonton spoiler dari gue, ya kan? Nggak usah malu, di sini kita semua saudara rebahan. Hari ini gue bawain film drakor terbaru 2025 yang bener-bener lagi panas-panasnya dibahas. Judulnya Omniscient Reader, The Prophecy. Nah, ini bukan film sembarangan, karena adaptasi dari web novel yang udah meledak duluan di internet, plus dibintangi sama bintang-bintang papan atas Korea. Jadi, siap-siap deh, karena ini ceritanya unik banget tentang cowok biasa, yang tiba-tiba jadi satu-satunya orang di dunia yang tahu gimana akhir cerita. Dan dunia itu sendiri. Film ini rilis di Korea Selatan pada 23 Juli tahun 2025 dan langsung nyodok ke puncak box office. Disutradarai sama Kim Byung-wook dan dibintangi An Hyo-seop sebagai Kim Dok-ja, serta Lee Min-ho sebagai Yoo Jung-hyuk. Nggak ketinggalan ada Chae Soo-bin dan bahkan Jisoo Blackpink. Jadi kalau nonton ini, selain tegang sama ceritanya, mata juga dimanjain sama visual para aktor-aktrisnya. Oh ya, buat yang belum tahu, cerita ini adaptasi dari web novel populer Omniscient Readers, Viewpoint yang juga diadaptasi. Jadi webtoon, penggemarnya Pejibun. Jadi waktu diumumin, bakal dibuat film, ekspektasinya udah setinggi langit. Kita mulai dari sinopsisnya dulu, biar kebayang. Kim Dok-ja, seorang pegawai kantoran yang hidupnya biasa-biasa aja, punya satu hobi unik. Dia adalah satu-satunya pembaca setia web novel 3 Ways to Survive the Apocalypse. Suatu hari, tiba-tiba kejadian-kejadian di novel itu beneran muncul di dunia nyata. Kota jadi kacau, monster muncul, dan semua orang bingung. Nah, Dok-ja, karena udah hafal isi cerita dari awal sampai akhir, punya keuntungan besar. Dia tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tapi di sini, dia nggak cuma jadi penonton, dia harus ikut main di cerita ini bersama karakter utama novel yang selama ini dia baca. Mereka bertahan hidup dan menulis ulang akhir cerita supaya dunia nggak hancur. Kita mulai ceritanya. Jadi, Dok-ja ini orangnya introvert parah, kantor rumah kantor lagi, hidupnya monoton banget. Kalau ngobrol sama teman kantor, jawabnya singkat. Bahkan kadang cuma angguk-angguk. Tapi di dunia maya, dia punya satu pelarian. Baca web novel 3 Ways to Survive the Apocalypse. Novel ini panjangnya nggak kira-kira sampai ribuan bab, tapi dia tahan bacanya sampai tamat. Bahkan, kayaknya, kalau ada ujian nasional soal novel ini, Dok-ja udah pasti dapat nilai 100. Suatu sore, Dok-ja naik kereta sepulang kerja. Dia buka notifikasi HP, dan kaget. Penulis novel favoritnya ngirimin pesan pribadi. Isinya, terima kasih sudah membaca sampai akhir. Dok-ja mikir, wah, ini sih fanservice terbaik. Mungkin gue dikasih bonus chapter, atau ending alternatif. Yang muncul malah pengumuman aneh. Cerita akan dimulai. Tiba-tiba, lampu kereta mati. Penumpang panik. Lalu muncullah makhluk aneh, berbentuk bola dengan mata gede, melayang-layang sambil ngomong. Selamat datang di skenario Bertahan Hidup pertama. Penumpang bengong. Ini prank? Apa iklan aplikasi baru? Dok-ja diam-diam nyengir. Oh gila, ini persis kayak bab pertama di novel itu. Nah, dari sini dimulailah mimpi buruk atau petualangan gila. Makhluk bola itu bilang, kalau semua orang di kereta harus bunuh makhluk lain yang muncul, atau mereka bakal mati dalam 30 menit. Kebayang gak tuh, yang tadinya lagi dengerin musik atau tidur di kursi, sekarang disuruh jadi pahlawan dadakan. Disinilah Dok-ja pakai semua pengetahuannya. Dia tahu kapan monster muncul, tahu jalur kabur, bahkan tahu trik nyelamatin diri tanpa harus banyak bertarung. Tapi masalahnya, di dunia nyata semua jauh lebih susah dari bayangan. Kalau di novel,
Cukup tulis tokoh utama berhasil menghindar. Di dunia nyata, nggak ada narator yang bantu. Di tengah kekacauan itu, muncullah Yoo Jung Hyuk, karakter utama novelnya. Tinggi, ganteng, auranya dingin, tatapannya kayak bisa nembus jiwa. Dia langsung turun tangan, ngalahin monster dengan gaya keren. Dokja cuma mikir, wih, ternyata di dunia nyata, abang ini makin ganteng. Yoo Jung Hyuk, siapa kamu? Dokja, cuma orang biasa. Yoo Jung Hyuk, Meloto Kuriga. Orang biasa nggak akan diam di sini kalau tahu ada bahaya. Dok, anggap aja gue pembaca setia loh. Yoo Jung Hyuk. Apa? Maksudnya, gue suka gaya bertarung loh. Mereka akhirnya kerja sama. Meskipun Jung Hyuk nggak sepenuhnya percaya sama Dokja, tapi ya mau gimana? Tanpa Dokja, banyak langkah mereka yang bakal gagal. Petualangan mereka makin gila. Dari melawan monster laut di jembatan, bertahan di tengah kota yang terbakar, sampai menghadapi makhluk-makhluk aneh yang bisa baca pikiran. Dokja mulai sadar, walaupun dia tahu jalan cerita, banyak hal yang berubah karena kehadirannya di sini. Ending yang dia hafal udah nggak relevan lagi. Setelah adegan mereka berhasil keluar dari kereta dan kabur dari monster pertama, Dokja mulai berpikir serius. Waduh, kalau skenario di novel beneran kejadian, berarti setelah ini bakal ada skenario kedua yang lebih parah. Dia inget banget, di bab 8 November itu, para ocak baru saja selesai dari pertempuran pertama, langsung disambut pengumuman dari makhluk bola mata satu yang namanya Doka Ebi. Si Doka Ebi ini kayak Maika acara game show, cuma versi psikopat. Senyum lebar, ngomongnya cepat, dan tiap kalimatnya selalu ada ancaman maut. Doka Ebi, selamat para manusia, kalian telah menyelesaikan skenario pertama. Sekarang, mari kita masuk ke skenario kedua. Jembatan neraka, orang-orang. Apalagi nih, Dokja mikir. Aduh, ini babak yang gue takutkan. Nah, di novel, jembatan neraka ini adalah ujian brutal di mana semua peserta harus nyebrang jembatan panjang sambil dikejar monster dari belakang dan dihantam badai angin dari depan. Yah, terjun bebas ke sungai yang isinya bukan air, tapi monster laut raksasa. Di dunia nyata, nyebrang jembatan ini lebih ngeri lagi. Anginnya bener-bener bikin mata perih. Hujan turun kayak lagi dimandikan oleh Tuhan dengan mode shower paling keras. Dan monster lautnya, wayai gede banget. Ini mah Megalodon gabung sama gurita raksasa, kata salah satu peserta sambil nyaris jatuh. Yoo Jung Hyuk, seperti biasa, tenang, dia jalan di depan, ngalahin monster-monster kecil yang muncul di jembatan. Dokja di belakang, sibuk memastikan jalur aman sesuai yang dia ingat dari novel. Tapi, satu hal yang gak ada di novel mulai muncul. Seorang peserta misterius. Cowok ini gak ada di versi tulisan, tapi di dunia nyata dia muncul dan kayaknya punya kekuatan yang mirip Yoo Jung Hyuk. Dokja mulai mikir, wah, ini plot sudah mulai bercabang. Gue gak bisa ngandelin hafalan 100% lagi. Sampai akhirnya di tengah jembatan, badai makin parah. Beberapa peserta terlempar ke laut. Doka Ebi malah ketawa terbahak-bahak. Wah, drama manusia memang hiburan terbaik. Yoo Jung Hyuk langsung melempar tatapan tajam. Bung, kalau gue bisa, gue tebas lu duluan. Doka Ebi cuma senyum sinis. Setelah lolos dari jembatan neraka, mereka masuk ke sebuah kota yang awalnya terlihat sepi. Dokja langsung ini mirip bab 15. 20 November. Kota penuh darah. Di sini, penduduknya udah berubah jadi zombie akibat wabah misterius. Tapi zombinya beda dari film biasanya, mereka lari cepat, kuat, dan bisa berkoordinasi. Bahkan ada yang bisa ngomong dikit-dikit. Zombie, daging, segar. Dokja panik. Bang, ini lagi syuting Train to Busan season 3 apa gimana? Di kota ini, Dokja punya dilema. Dalam novel, karakter utama mengorbankan beberapa orang untuk nyelamatin dirinya sendiri. Tapi di dunia nyata, Dokja
nggak tega. Dia malah cari cara supaya semua orang bisa selamat. Walaupun itu berarti dia ngubah jalannya cerita. Sampai di babak akhir, mereka harus masuk ke menara takdir, tempat di mana skenario terakhir ditentukan. Pertarungan terakhir ini gila-gilaan. Lantai pertama mereka hadapi pasukan golem baja. Lantai kedua, ada naga terbang yang mulutnya bisa nyemburin petir. Dan di lantai puncak, ada makhluk kosmik raksasa yang disebut penguasa skenario. Penguasa ini tahu Dokja beda. Dia bahkan bilang, kamu bukan bagian dari cerita ini, tapi kamu mengubahnya. Dokja cuma jawab, ya, karena kalau ikutin ending asli, semuanya bakal mati. Gue nggak mau itu. Dengan kerjasama epik antara Dokja, Yoo Jong Hyuk, dan para peserta lain yang selamat, mereka berhasil ngalahin penguasa skenario. Tapi harga yang harus dibayar besar, banyak korban jatuh, dan dunia tetap hancur di beberapa bagian. Dan begitulah, sobat rebahan sekalian, perjalanan penuh drama, tawa, dan ketegangan dari Omniscient Reader, The Prophecy. Dari yang awalnya cuma cowok kantoran, yang hidupnya datar kayak jalan tol, Kim Dokja berubah jadi pemain penting yang bisa menentukan nasib dunia. Semua karena dia rajin baca novel. Jadi kalau ada yang bilang hobi baca itu nggak ada gunanya, tunjukin aja film ini. Biar mereka paham. Film ini menurut gue punya paket lengkap. Aksi yang bikin mata melek terus, drama yang bikin hati ikut berdebar, humor tipis yang muncul di momen gak terduga, dan tentu saja visual para pemain yang bikin banyak penonton auto betah di kursi bioskop. Buat yang penggemar novelnya, mungkin bakal nemuin beberapa perbedaan dari versi aslinya. Tapi justru itu yang bikin adaptasi ini fresh. Dan buat yang baru kenal, film ini gampang banget diikutin walaupun belum baca webtoonnya. Kalau gue pribadi, film ini kayak ngajarin satu hal. Hidup itu emang penuh skenario, tapi bukan berarti kita harus nurut sama skrip yang udah ada. Kadang kita bisa nulis ulang endingnya. Apalagi kalau itu buat nyelamatin orang-orang yang kita sayang. Oke gengs, segitu dulu spoiler kali ini dari HDV Movie. Kalau kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, tulis komentar pendapat kalian tentang film ini. Dan tentu saja, subscribe biar nggak ketinggalan spoiler film seru lainnya. Gue pamit dulu, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan engage, kalau tiba-tiba HP kalian dapat notifikasi aneh, bilang, cerita akan dimulai. Siap-siap aja. Mungkin itu bukan iklan, tapi awal dari petualangan hidup kalian.